Puji Tuhan, mari kita langsung buka Alkitab kita. Kita buka Keluaran pasal yang ke-31, ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-3. Keluaran 31, ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-3. Saudaraku, sekian bulan yang lalu saya pelayanan di tempat gerejanya. Nah, saudaraku, pelayanan sebagaimana biasanya pelayanan di sebuah weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin siang pulang. Dan ketika Senin siang pulang, saudaraku, saya ditemani oleh 2 orang full timer. Dan apa yang terjadi, kita makan, aku ingat banget, makan mie ayam. Jadi saudaraku, 2 orang ini bercerita bahwa ada jemaat, saudaraku, punya keahliannya aneh. Yaitu adalah kalau main bulu tangkis, apa yang terjadi? Dia itu tidak boleh serve. Saudara tahu serve ya? Serve dan tahu bahasa Indonesianya. Membuka bola. Oke, serve. Saudaraku, dia tidak boleh serve dengan cara di mana dia begitu ahli. Kenapa, saudaraku? Kalau dia main bulu tangkis, dia dengan serve di mana dia hanya dia saja yang bisa lakukan itu. Katanya, tidak akan ada pernah seorang pun itu yang bisa mengembalikan itu shuttlecock. Saudaraku, kenapa? Karena saking serve-nya itu unik sekali. Dan saudaraku, kalau bertanding dengan dia, perjanjiannya satu. Boleh bertanding dengan kamu, boleh kamu ikut dengan kami main badminton, tetapi kecuali satu, tidak boleh serve dengan cara yang seperti yang kau punya. Nah, saudaraku, cerita itu tiba-tiba membekas dalam hati saya. Cerita itu tiba-tiba menjadi sebuah wahyu dalam hidup saya. Saudaraku, saya berpikir begini, kenapa kok ada orang-orang tertentu diberikan oleh Tuhan skill, diberikan Tuhan yaitu adalah talenta, diberikan Tuhan yaitu adalah karunia. Nah, saudaraku, saya berpikir begini, bahwa yang namanya karunia itu adalah karunia spiritual. Menurut saudara mungkin gak ada hubungannya, Pak, yang namanya nyembah Tuhan dengan serve bola shuttlecock. Mungkin di antara saudara berkata, Pak, gak ada hubungannya, Pak, nyembah Tuhan, nyanyi lagu pelan, kemenara doa, naik ke tempat yang maha tinggi, itu gak ada hubungannya, Pak. Kalau kita itu berurusan dengan bagaimana serve yang tidak bisa dikembalikan bolanya oleh orang lain. Ternyata, saudaraku, saya temukan bahwa orang yang dekat dengan Allah, saudaraku, catat statement saya, orang yang intim dengan Tuhan. Saudaraku, Mazmur 32 ayat yang ke-8 bilang begini, aku akan memberikan instruksi, aku akan mengajar, dan aku akan tunjukkan jalan kepadamu. Catat dengan cepat, kata jalan, saudaraku, bahasa Ibraninya yaitu adalah derek. Dan derek, saudaraku, yaitu adalah jalan, saudaraku, artinya adalah mode of action. Artinya adalah mode tindakan, mode of action. Jadi, saudaraku, orang yang dekat dengan Tuhan itu bukan sekedar kita punya perasaan-perasaan rohani yang sekedar, saudaraku, kita bisa goyang-goyang badan dan setelah itu tidak ada terjadi apa-apa. Saya sekarang begitu percaya, orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berikan mode of action. Tuhan akan berikan, saudaraku, tindakan-tindakan dalam hidupnya, di mana ketika kita bertindak, kita memuliakan nama Tuhan. Ternyata, saudaraku, Tuhan bisa berikan apapun dalam kehidupan kita, walaupun sepertinya tidak rohani, tetapi sebetulnya ini sangat ilahi. Saya perlu tegaskan itu. Saudaraku, saya minta maaf, kita akan keluar pewahyuan. Saya setuju harus kita dekat dengan Tuhan. Saya setuju bahwa kita harus intim dengan Tuhan. Saya setuju bahwa kita harus naik ke atas gunung Tuhan. Tetapi, saudaraku, ketika sudah dekat dengan Allah, Tuhan akan berikan mode of action. Tuhan akan berikan yaitu mode tindakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, catat dengan cepat. Saudaraku, ini tahun multiplikasi, ini tahun promosi, ini tahun perkenanan, ini adalah tahun mukjizat. Siapa yang setuju dengan saya? Yang terima bukan hanya orang yang berdiam saja, tetapi ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan untuk kita meraihnya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Oh iya,
bukan tinggal diam dan tidak lakukan apa-apa. Bukan tinggal diam bengong dan tidak lakukan apa-apa. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berikan mode of action. Tuhan akan berikan mode-mode tindakan dalam kehidupan kita. Dan ternyata saudaraku, ini agak menyimpang sedikit, tetapi tetap sangat ilahi. Kita buka Keluaran 31 ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-3. Keluaran 31 ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-3. Latar belakang daripada perikop ini yaitu ketika Tuhan menginstruksikan Musa untuk membuat bait Allah. Ada mode of action, ada mode tindakan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk melakukan tindakan. Nah, yang menarik saudaraku, kita akan baca bergantian. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat ayat yang kedua, 2-3 ya. Ayat yang ketiga, tolong perhatikan. 2-3 ya. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Katakan amin. Siapa yang setuju dengan saya? Ketika saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kepada saudara mode of action. Katakan amin. Saudaraku, bukan hanya tinggal berdiam, bukan hanya ketika kita dekat dengan Tuhan dan hafal ayat Alkitab dan setelah itu persoalan selesai, tetapi saudaraku ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Dan ternyata saudaraku, kalau saudara dekat dengan Allah, saudaraku, Roh Kudus yang memenuhi kita, bukan hanya kita sekedar bisa berbahasa roh, tetapi saudaraku, ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudaraku, Tuhan akan berikan roh keahlian dalam kehidupan saudara. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan. Ayatnya berkata demikian. Ternyata Roh Kudus, saudaraku, bukan hanya impresi rohani, fasih berdoa, fasih melayani, fasih berkhotbah, fasih bersyafaat. Ternyata saudaraku, ada expertise yang Tuhan berikan, ada keahlian yang Tuhan berikan, dan saya mau katakan kepada saudara, keahlian itu dari Allah datangnya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Ketika kita dekat dengan Allah, ketika Roh Kudus memenuhi roh kita, maka Allah berkata, aku akan penuhi engkau dengan expertise, dengan pengertian, dengan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi pekerjaan di sini bukan hanya sekedar pekerjaan Tuhan, tetapi pekerjaan sekuler sekalipun Tuhan berikan keahlian. Tuhan berikan expertise. Katakan amin. Bukan saja diurapi, bukan saja diurapi secara rohani, bukan saja diurapi sebagai secara spiritual, tetapi saya begitu percaya orang-orang yang ada di tempat ini, saudaraku, Tuhan akan urapi sedemikian rupa. Bukan hanya kita fasih berkhotbah, bukan hanya kita fasih berdoa, tetapi saudaraku, ada hal yang jauh lebih besar yang Tuhan sedang kerjakan. Katakan amin. Orang yang diurapi Tuhan, saya berharap roh saudara tercelik. Katakan amin. Saya berharap kita tidak lagi mudah menghakimi orang dengan talenta yang Tuhan anugerahkan yang sepertinya kurang rohani. Kalau kita lihat, perhatikan saudaraku, bahwa yang namanya bahasa Lael bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, yang telah kupenuhi dia dengan apa? Dengan roh Allah, dengan roh Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Saya berdoa, saudaraku, saya berdoa jemaat Tuhan di Sawangan bukan hanya fasih berdoa, tapi kita terus akan Tuhan bawa dalam dimensi ekspertis yang lebih hebat. Saudaraku, apapun talenta yang ada dalam kehidupan kita, kita bisa mempermuliakan Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan sedang bawa anak-anaknya untuk bercahaya. Ini beneran saudaraku, pewahyuan dari Tuhan. Kejadian pasal yang kedua.
Kita akan tergerak. Nah, saya akan mengalir saja. Ini nggak ada outline-nya. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Boleh dicatat dengan cepat. Mengusahakan, saudaraku, Alkitab bahasa aslinya Ibrani itu menggunakan kata kultura. Menggunakan kata kultura. Apa saudaraku arti daripada kultura? Culture. Siapa yang setuju dengan saya? Musik itu bagian dari culture. Kehidupan ini, saudaraku, bagian daripada culture. Ternyata saudaraku, Tuhan tempatkan orang-orang di Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan. Alkitab berbahasa Inggris, tolong. Kejadian 2 ayat yang ke-15 menggunakan kalimat dress it. Jadi Tuhan tuh menempatkan kita di dunia itu untuk mendandani, untuk mempercantik. Saudaraku, Tuhan itu membawa kita di dunia itu untuk dress it, mendandani, mempercantik dunia ini. Jadi saudaraku, bukannya sekedar hal-hal rohani. Betul itu menjadi base dalam kehidupan kita, tapi saat teduhnya nggak boleh hilang. Katakan amin. Keintimannya nggak boleh hilang. Katakan amin. Dan doa saya cuma satu kepada teman-teman, tetap setia dengan gereja lokal. Saudaraku, itu harus dan mutlak. Harus tetap setia dengan gereja lokal. Saudaraku dikasihkan Yesus, ketika kita saudaraku punya base rohani, kita akan dress it dunia ini. Kita akan percantik dunia ini. Kita akan kultura dunia ini. Saudaraku dikasihkan Yesus, Alkitab dengan jelas berkata, saudara dan saya ditempatkan di dunia untuk apa? Untuk mempercantik, mengkultura secara culture daripada dunia ini. Jadi bukan hanya sekedar menurut saya, saudaraku, hal-hal rohani, tapi penting sekali anak-anaknya. Saudaraku, itu berkuasa di dunia bisnis, berkuasa di dunia musik, berkuasa di dunia sinetron, berkuasa di dunia apapun yang berbentuk dengan culture. Dan apa yang terjadi? Dunia akan dilanda dengan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan bangsa bagi Tuhan. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Katakan haleluya. Perhatikan saudaraku, kenapa keahlian begitu penting? Bukan hanya sudah penuh dengan Roh Kudus dan sudah hanya sekedar penuh dengan impresi rohani. Kenapa saudaraku? Ketika saudara terima Roh Kudus, ada mode of action. Ada yang namanya tindakan realita yang dalam kehidupan kita dinyatakan. Katakan amin. Apa saja yang Tuhan berikan itu? Bisa punya keahlian jualan lah, bikin roti lah. Kalau selama ini sudah pengen sekali bikin roti bantet, katakan bersama dengan saya bantet. Saya percaya saudaraku, setelah diurapi nggak bakal bantet lagi. Pokoknya Tuhan akan berikan keahlian non bantet, katakan bersama dengan saya non bantet, saudaraku ya kan? Ya saya nggak tahu lah itu bahasa apa, tapi biasanya bantet, biasa jadi nggak bantet begitu kan? Saya temukan saudaraku sesuatu yang menarik. Ketika Nuh, semua tahu ceritanya, air bah ada di atas muka bumi. Semua tahu ceritanya, setelah air bah memenuhi bumi, saudaraku apa yang terjadi? Itu yang namanya kapal tertambat. Dan kita tahu ada 2 burung yang dilepaskan untuk menentukan apakah air itu masih melanda bumi atau tidak. Kita lihat Kejadian 8. Kejadian 8. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Banyak orang yang berpikir, saudaraku, banyak orang yang berpikir bahwa yang dilepaskan itu adalah burung merpati. Burung merpati itu perlambangan daripada Roh Kudus. Burung merpati itu adalah perlambangan dari keilahian dan kerohanian. Tetapi kalau sudah perhatikan saudaraku, kita lihat burung merpati ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yuk sama-sama kita baca 2, 3 ya. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi.
Kemudian dilepaskannya lah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Siapa yang setuju dengan saya? Ternyata sebelum burung merpati dilepaskan, yang dilepaskan burung gagak. Kenapa saudaraku? Ternyata burung gagak adalah burung yang paling cerdik dari semua burung. Itu dibilang begini, kalau burung gagak saudaraku buat yang namanya rumah untuk burung. Ternyata saudaraku, itu yang namanya rumah burung itu secara struktur sipil, benar. Jadi bisa diteliti secara saintifik, bisa diteliti secara pengetahuan, bahwa yang namanya pembuatan rumah itu secara instruktur sipil itu benar. Saudaraku, siapa yang setuju dengan saya? Ternyata saudaraku, yang dilepaskan bukan hanya merpati duluan, yang rohani, yang ilahi, tetapi saudaraku, yang dilepaskan adalah yang pertama burung gagak. Katakan amin. Saya berdoa saudaraku, karena banyak orang Kristen tulusnya luar biasa, rohaninya luar biasa, tapi bodoh. Beneran saudaraku, saya jauh lebih senang saudaraku jemaat Pasawangan selain rohani tapi pintar. Katakan amin. Kalau saudara pintar, udah gitu diurapi Tuhan, pasti luar biasa. Kenapa saudaraku? Karena bukan hanya rohani semata, tetapi Tuhan berikan expertise dalam kehidupan kita, Tuhan berikan keahlian dalam kehidupan kita, Tuhan berikan kepada kita, yaitu kelebihan-kelebihannya. Dan saya berdoa, ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita lihat Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima. Ada sesuatu yang benar. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudaraku, kalau ada orang yang merasa kekurangan hikmat, Tuhan bilang minta hikmat. Saya dulu berpikir yang namanya hikmat itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan rohani. Saya dulu berpikir begitu. Dengan hikmat kita bisa berdoa, dengan hikmat kita bisa memberikan nasihat, dengan hikmat kita bisa berbahasa roh, dengan hikmat kita bisa menjadi jalan keluar, dengan hikmat kita bisa menjadi konseling, dengan hikmat kita bisa berkhotbah. Saya dulu berpikir begitu. Hikmat saudaraku menurut Yakobus 1 ayat yang kelima itu adalah Sofia. Nah yang menarik, Sofia ini bukan hanya sekedar, yaitu adalah hikmat rohani, tetapi saudaraku bahasa Yunaninya daripada Sofia adalah scientific knowledge, yaitu adalah pengetahuan. Di dalam scientific knowledge saudaraku, yang namanya Sofia arti lainnya itu adalah practical skill. Jadi saudaraku, yang namanya hikmat itu bukan hal-hal semata rohani, bukan semata kita bisa konseling, kita bisa berdoa, kita bisa berpuasa, kita memberikan nasihat. Itu bukan saja hikmat. Jangan batasi hikmat hanya itu saja. Tetapi ternyata hikmat itu adalah practical skill. Dan selalu tiba-tiba kita jadi cerdas, kita jadi cerdik, kita jadi pintar. Katakan amin. Saya pernah cerita 6 bulan yang lalu soal Keisha, putri saya. Saudaraku itu Keisha masuk di kelas 2 SMP, tiba-tiba ada teman saya bilang gini, Rislis, anakmu masukin ke international school. Aku tuh bilang begini, nggak perlu lah, aku happy anakku sekolah di Pamulang. Itu bukan international school, itu biasa-biasa saja, sekolah Katolik biasa, aku happy. Aku lihat modelnya Bella, saudaraku, dia di sekolah yang sama, udah gitu ke SMA negeri, udah gitu ke UI. Saya lihat semuanya baik, nggak perlu international school. Dan saya juga langsung berpikir, kalau international school seperti itu bahasa sehari-harinya bahasa Inggris. Yang saya tahu Keisha itu fasih sekali, yaitu adalah bahasa Indonesia dan juga bahasa Sunda. Yang lain saya nggak yakin dia tahu. Nah apa yang terjadi saudaraku? Tetapi Elsa istriku itu ngotot, Pak, pokoknya aku tuh pengen sekali yang namanya Keisha itu sekolah di luar negeri. Jadi Pak,
ini kesempatan kalau misalnya Hope International School itu menyediakan tempat bagi Keisha, toh tidak perlu uang pembangunan, tinggal itu yang namanya uang bulanan saja. Oke. Nah ini juga masalah saudaraku. Masalahnya yaitu adalah di Permata Hijau. Perjalanan dari Pamulang ke Permata Hijau 1,5 jam. Itu dengan cara yang ajaib saudaraku. Pemilik daripada Hope International School bilang gini, tenang aja Kak, itu anak bawa masuk ke asrama tidak perlu bayar penginapannya. Pokoknya semua kami sediakan untuk anak akak. Saudara apa yang terjadi? Merasa terbantu, akhirnya sekolah di Hope International School. Ujian saudaraku, keluar dari sekolah yang lama dan ujian. Ketika ujian saudaraku, aku bilang ini, Keisha bisa apa enggak? Siapa yang setuju dengan saya? Kalau anak kita ujian, anak kita ulangan, ditanya bisa atau enggak? Jawabannya tidak pernah tidak bisa, selalu bisa. Begitu saudara kan? Tidak pernah saudara. Kalau anak kita berkata, oh tidak bisa papa, itu susah sekali pertanyaannya. Tidak pernah, selalu berkata bisa. Gitu kan? Jadi ngelihat tampangnya Keisha yang bilang bisa, aku optimis. Saudaraku, yang diuji adalah bahasa Inggris. Yang satunya lagi kalau tidak salah matematik. Kalau tidak salah, apa yang terjadi? Dia bilang, Pak, bisa. Saudaraku, apa yang terjadi? Saya sedang khotbah, saudaraku, untuk gerejanya Pak Johan, BCS Singapura. Saudara, tiba-tiba oleh pemilik sekolah internasional itu saya ditelepon. Riza, sorry, minggu depan Keisha ini mau sekolah. Sorry, hasil ujiannya nilainya 20. Waduh saudara, itu kayak geledek saudara, bom. Dan pemiliknya bilang gini, sorry bro, anakmu akan susah sekali. Kalau sekolah internasional ini akan sulit mengikuti. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya nilainya 20. Saudaraku, apa yang di pikiran saya? Di pikiran saya cuma satu. Kasihan banget anak gue baru kelas 2 SMP nganggur. Begitu saudara kan? Kenapa? Karena dia udah keluar dari sekolah yang lama. Dan ini kan persoalan. Nah saudaraku, apa yang terjadi? Dia di sekolah yang lama sudah dikeluarkan. Dia telepon kepada saya, Riza, sorry, tidak mungkin yang namanya Keisha itu bisa mengikuti pelajaran di Hope International School. Ini standarnya Cambridge, ini setiap hari kita ngomong bahasa Inggris. Saya juga bingung, saudara bayangkan, dia ngomong bahasa Inggris, diterima Sunda, diterjemahkan bahasa Indonesia, dibalikin lagi Inggris, lah saudaraku, mungkin saja ketika nerima bisa, betul nggak? Tapi ketika nanti nulis jawaban, kan nggak bisa bahasa Sunda, betul nggak? Itu harus ke bahasa Inggris. Matematikanya matematik Inggris, biologinya biologi Inggris. Saudaraku, betapa sulitnya itu pelajaran. Saya bisa bayangkan, saya bisa mengerti saudaraku kalau hasilnya 20. Apa yang terjadi saudara? Aku nggak bisa ngomong. Aku bilang, bro, aku nggak bisa ngomong. Tetapi saudaraku, si pemilik ini telepon Elsa. Pertanyaannya itu bagus sekali. Bu, itu anak ibu orangnya seperti apa? Oh, pandai bergaul, gaul abis. Selalu ketika dibilang gaul abis, pemiliknya bilang ini, udah kalau gitu saya terima. Loh, kok aneh kok? Saudaraku, gaul abis diterima. Saudaraku, apa yang terjadi? Dia sekolah 3 bulan, saudaraku, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, kalau saudaraku Jumat datang, saudaraku wajahnya berubah, begitu kan? Dia stres luar biasa. Tapi kalau ditanya, bisa Bapak, begitu ya, untuk menenangkan bapaknya, begitu kan? Dan saudaraku, apa yang terjadi? 4 bulan jalan, 5 bulan jalan. Saudaraku, ini ulanganku semester. Wah, 4-4. Saya ke Israel, semua tahu ceritanya. Bulan September, aku Tuhan tolong minta Savior kepada anakku Keisha. Karena ayatnya berkata, kalau kekurangan hikmat minta, betul tak? Ternyata hikmat saudaraku bukan pandai berdoa. Ternyata hikmat saudaraku bukan hanya saudara pandai berkhotbah. Ternyata saudaraku hikmat itu adalah skillful, practical skill, scientific knowledge. Itu bisa Tuhan berikan. Jangan saudara berpikir penuhan Roh Kudus saudaraku hanya sekedar. Enggak gitu. Ada scientific knowledge
knowledge yang Tuhan berikan, ada yang namanya practical skill yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Aku minta saudaraku, Savior. Aku kisahkan dua. Yang pertama, Savior. Yang kedua, amin. Puji Tuhan, saudara. Kemarin saya on the way pelayanan ke KL. Bella bilang, Papa, aku baru pulang dari dokter kandungan. Ini foto cucu Papa, perempuan. Aku senang banget. Kenapa saudaraku mempertahankan gelar tetap pria. Ya punya saingannya sih saudara Stephen ya, tapi lumayan lah, tidak menambah saingan begitu saudara ya kan. Dan aku senang banget begitu kan. Jadi cucunya perempuan. Saudaraku Bella, waktu Cynthia, ini nggak apa-apa ada anaknya. Waktu Cynthia, aku pulang dari Palembang, capek sekali pulang dari Palembang. Jam 8:30 malam aku udah tidur, saudara. Elsa sudah di sebelah. Posisi kita udah enak banget, gitu ya saudara kan. Ini aku, ini Elsa, tiba-tiba Bella saudara. Dengan perut hamilnya 6 bulan. Bilang gini, Papa awas. Tiba-tiba dia duduk, tidur di tengah kita. Dan saudara apa yang terjadi? Tangan kananku diambil, tangan kiri istriku diambil, ditaruh saudaraku di perutnya. Dan setelah itu saudaraku, itu yang namanya perutnya deg-deg. Waduh saudaraku, itu luar biasa. Sama seperti menerima pengurapan dari tempat yang tinggi saudara. Itu luar biasa. Doanya saudara. Yang pertama adalah Bella hamil. Yang kedua adalah Savior. Dan apa yang terjadi? Ajaib sekali saudara. Itu yang namanya Keisia saudaraku. Merahnya cuma satu. Saudara tahu merahnya apa? Mandarin. Saya bilang, tenang tak bisa Mandarin, oke, cek saya kayak begitu saudara ya kan. Saudara bahasa Inggrisnya 7, matematiknya 7. Saudara setuju dengan saya? Itu scientific knowledge datang dari Tuhan. Bukan sekedar pandai berdoa, tapi Savior, scientific knowledge. Tiba-tiba pintar semua, diurapi semua, ahli-ahli semua. Berikan tepuk tangan dan sertai Tuhan. Katakan haleluya. Lah kalau Mandarin saya bisa terima lah. Betul tak saudara kan? Orang yang ngomong bahasa Inggris jelasin Mandarin. Diterima sama otak bahasa Indonesia. Betul tak? Dari bahasa Indonesia, Keisia harus putar ke bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris diputar ke Mandarin. Dari Mandarin diputar lagi ke bahasa Inggris. Jawaban. Lihat saudaraku. Tenang on cek saya kayak yang penting artinya hobuak. Bohwat harus tahu Keisia. Kalau bohwat harus tahu. Kalau kamsia itu harus tahu. Sama apa ya? Amsyong harus tahu Keisia. Yang penting 3 aja. Bohwat, Amsyong, sama kamsia. Dan yang keempat Chengli dan Bocengli. Begitu saudara. Menurut saya itu cukup lah ya. Nanti yang lain ngikuti. Ketika saudara bekerja, saudara mau transaksi, saudara mau lobby sama orang tua, mau presentasi, Tuhan aku minta Savior dari Allah. Ternyata saudaraku yang namanya Tuhan itu luar biasa. Katakan amin. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Dari wajah-wajah saudara, wajah-wajah Allah mencoblosan. Wajah-wajah saudara, wajah-wajah berkata, yes ini yang aku butuhkan. Katakan haleluya.